Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Wahyu Andia, biasa dipanggil Bu Fitri. Ibu di sini mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, kalau dilihat di belakang nama itu ada titel Eskom karena pada dasarnya Ibu adalah seorang sarjana komputer. Dulu kuliah mengambil jurusan teknik informatika. Ketika pertama mengajar tahun 2008, Ibu mengajar mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Namun karena perubahan kurikulum di kurikulum 2013 mata pelajaran TIK dihapus, maka Ibu kemudian mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sampai sekarang. Ya. Ibu akan memberikan sedikit materi tentang kewirausahaan kepada kalian. Baik, kita mulai. Kewirausahaan. Ya, tentu kalian sudah sering mendengar kata kewirausahaan. Tapi apakah kalian sudah paham apa sebenarnya kewirausahaan itu? Jadi, kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang. Jadi, pada dasarnya, kewirausahaan itu bukan merupakan kata benda, bukan merupakan kata kerja, tapi kewirausahaan itu adalah kata sifat. Ya, jadi sesuatu yang melekat pada suatu makhluk hidup. Ya, di situ ada kata semangat, ada kata sikap, ada kata perilaku, ya, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan. Berarti kewirausahaan itu ada pada diri seseorang, melekat pada diri seseorang. Ya, untuk apa sikap tersebut? Untuk mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Yang perlu digarisbawahi adalah kata baru di sini, karena sikap atau sifat kewirausahaan itu nanti orang tersebut akan mampu mencari sesuatu yang baru. Entah itu menciptakan produk baru, entah itu menciptakan teknologi baru, menemukan cara kerja baru, atau menemukan solusi baru dari sebuah permasalahan. Ya, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kalau misalkan kita adalah seorang yang bekerja di bidang pelayanan, maka tujuannya memiliki jiwa kewirausahaan itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Tapi kalau kita adalah seorang pengusaha, di mana kewirausahaan ini kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan, maka tujuan akhirnya adalah untuk keuntungan yang lebih besar. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang kewirausahaan? Sementara kalian seorang pelajar, ya, yang belum dituntut untuk menghasilkan uang, ya, atau dituntut untuk memperoleh penghasilan untuk bisa melanjutkan hidup. Tidak hanya melulu soal mendapatkan penghasilan, tapi jiwa kewirausahaan ini juga akan memiliki manfaat untuk kalian kalau dipelajari sejak dini. Manfaat yang pertama, ini akan membuat kalian menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ya, jika kalian sudah memiliki jiwa kewirausahaan, ya, kalian akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan akan menjadi teladan di lingkungan sekitar. Itu ya. Kemudian, yang kedua, kalau kalian memiliki jiwa kewirausahaan, di mana kalian bisa mencari inovasi baru, produk baru, dan lain sebagainya, solusi yang baru, itu kalian dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Entah itu dalam skala kecil, ya, lingkungan sekitar, walaupun nanti dalam skala besar di lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, kalau ini sudah dipelajari lebih lanjut, ketika kalian sudah melakukan kewirausahaan, kalian dapat membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat
sekitar. Ya, jadi saling berkaitan ya, dari 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, ini dapat diartikan sebagai manusia yang bermanfaat. Jadi ketika kita sudah bisa memberikan teladan yang baik bagi lingkungan sekitar, gitu ya, seperti yang ada di poin nomor 1, kita sudah bisa menjadi teladan yang baik, kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, kemudian lebih lanjut kita bisa membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar, maka pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi, ini akan sangat bermanfaat bagi kalian jika dipelajari sejak dini. Ya, jadi tidak harus melulu mempelajari kegiatan kewirausahaan ketika nanti kalian akan membuka sebuah usaha. Tapi ini juga bisa dipelajari sejak dini. Karena jiwa kewirausahaan itu harus dipupuk sejak dini. Tidak ada begitu saja, ya, tidak muncul begitu saja. Harus kita pelajari. Nah, supaya manfaat yang tadi kita bahas itu bisa kita dapatkan, apa saja sih yang harus ada pada diri kita, gitu ya. Jadi, kita harus memiliki sifat-sifat seorang wirausahawan. Ya, sifat wirausahawan itu apa saja? Banyak sekali, tapi akan kita ambil beberapa yang poin paling penting. Yang pertama adalah disiplin. Jelas ya, karena dengan disiplin kita bisa menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain, serta menghargai lingkungan sekitar. Ya, misalkan dimulai dari disiplin waktu. Kalau kalian mau jadi wirausahawan, misalkan sudah punya usaha ya, harus disiplin waktu. Kapan jam buka usaha, kapan jam tutup usaha. Jangan sampai sudah tertera di situ jam buka 8 sampai 16, ada konsumen datang jam 8, kalian ternyata belum buka. Nanti yang terjadi adalah konsumen bisa lari, ya kan? Sementara kalian sebagai seorang pelajar, disiplin ini juga sangat penting. Disiplin kapan masuk sekolah, disiplin kapan mengikuti pelajaran, disiplin kapan waktunya istirahat, dan lain sebagainya. Jadi disiplin ini adalah sikap yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua adalah komitmen tinggi. Komitmen itu adalah kesepakatan. Ya, kita harus memiliki komitmen yang tinggi, utamanya terhadap diri kita sendiri. Ya, komitmen terhadap diri sendiri itu dapat dibuat dengan kita mengidentifikasi apa cita-cita kita, apa harapan kita, apa target-target yang kita rencanakan. Kalau sudah jelas apa cita-cita kita, maka kita bisa mencari solusi apa yang harus kita lakukan sekarang supaya cita-cita kita itu dapat terwujud. Ya, misalkan cita-citanya adalah mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Berarti komitmennya ya kita harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Ya, itu komitmen tinggi. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Ini juga menjadi salah satu sikap yang wajib kita miliki. Ya, kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Sebagai pelajar kalian harus jujur. Jujur ketika mengerjakan ulangan. Jujur ketika kalian memberikan laporan pada orang tua. Jujur ketika kalian mendapatkan nilai harus diberikan kepada orang tua dan lain sebagainya. Sebagai seorang pengusaha atau wirausahawan, jujur juga harus penting. Dia harus jujur akan produknya. Ya. Dia harus jujur dalam manajemen usahanya. Karena kalau tidak jujur, niscaya usaha tersebut tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sama seperti kalian sebagai seorang pelajar, kalau tidak jujur, niscaya itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Gitu ya. Nilai yang didapat dengan kejujuran, insya Allah akan lebih berkah daripada nilai yang didapat dari kalian melakukan tindakan yang tidak jujur. Kemudian selanjutnya adalah percaya diri.
Percaya diri adalah mempercayai kemampuan sendiri. Ya, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Ini nanti akan berkorelasi dengan jujur dan komitmen tinggi tadi. Ya, ketika kalian punya cita-cita mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan peringkat di dalam kelas dan lain sebagainya, maka kalian harus percaya bahwa saya mampu. Gitu ya. Dengan percaya bahwa saya mampu, kalian akan jujur dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu bisa terjadi kalau kalian memiliki komitmen yang tinggi. Karena sudah punya cita-cita memiliki nilai bagus, komitmennya harus belajar dengan giat. Karena belajar dengan giat, kalian memiliki percaya diri pada kemampuan kalian mengerjakan tugas. Kalau sudah memiliki rasa percaya diri, maka ketika mengerjakan tugas, kalian akan mengerjakan dengan jujur. Ya, jadi ada korelasi dari semua sifat-sifat itu. Dan selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Kita jangan hanya menjadi orang-orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan saja. Tapi kita juga harus kreatif dan inovatif. Misalkan, guru memberikan tugas. Silahkan kalian mengerjakan soal A, B, C, dan D. Apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana kalian mengerjakannya? Tentunya dengan kreatif dan inovatif, betul kan? Oke, soal A. Dari mana saya bisa mendapatkan jawaban dari soal A? Apakah harus mencari di buku? Apakah harus mencari di sumber yang lain? Dan lain sebagainya. Itu minimal daya kreatifnya di situ dulu. Ya. Tetapi kemudian ketika dikembangkan, ya, kalian akan bisa menciptakan kreativitas dan inovatif di bidang-bidang yang lain. Misalkan kemudian karena kreatif dan inovatif itu sudah dipupuk dari kecil, kalian sudah terbiasa mencari solusi yang baru, mencari produk baru dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa menemukan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri maupun bagi lingkungan sekitar kalian. Ya, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan, dan sikap-sikap ini harus dipupuk sejak kecil. Oke, coba kalian perhatikan video berikut ini. Ini adalah video inspiratif, di mana di situ ada komponen-komponen yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, tetapi yang dipupuk sejak dini, sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi orang yang sukses. Atau minimal, cita-cita yang mereka impikan sejak kecil itu bisa terwujud. Oke, silahkan diperhatikan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใคร
ซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กวิจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า ที่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้ 10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Oke, setelah kalian melihat video tadi, bisa kalian simpulkan ya, ternyata jiwa kewirausahaan itu tidak didapat begitu saja, tetapi harus dipupuk sejak dini. Dan dari video tadi, anak tersebut bukan kemudian dari kecil dia berjualan, kemudian nanti sampai besar tujuannya adalah membuka usaha es krim nanas misalkan, walaupun mungkin itu juga terwujud, tapi karena dari kecil dia sudah terbiasa untuk memiliki sikap pantang menyerah, disiplin, dan lain sebagainya, dia akhirnya bisa menjadi seorang sarjana, walaupun dari basic keluarga yang, mohon maaf, kurang mampu mungkin, gitu ya. Jadi, jiwa kewirausahaan itu harus dipupuk sejak dini. Oke, jadi tidak melulu tentang berdagang, tapi lebih tentang sikap kita untuk bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Ya, dan ciri-ciri dari seorang wirausahawan itu juga relevan dengan sikap-sikap yang kalian miliki, yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar. Mulai dari disiplin, percaya diri, jujur, komitmen tinggi, kreatif, inovatif, bisa ditambahkan dengan pantang menyerah, ya, sehingga nanti kalian ketika sudah dewasa bisa menjadi seorang yang sukses. Baik, setelah kalian mempelajari materi kewirausahaan tadi, Ibu ingin memberikan sedikit tugas, ya. Kalian coba carilah contoh wirausahawan sukses di Indonesia yang benar-benar memulai usahanya dari nol. Kemudian, buatlah analisis faktor-faktor yang menyebab keberhasilan wirausahawan tersebut. Oke, jadi hasilnya berupa analisis faktor-faktor keberhasilan pada salah satu wirausahawan sukses di Indonesia. Kemudian, lampirkan juga foto dari wirausahawan tersebut, lampirkan juga foto dari usaha yang dimilikinya, serta lampirkan juga sumbernya, dari mana kalian mendapatkan berita tersebut. Kalau misalkan beritanya dari internet, kalian lampirkan halaman internet yang kalian buka, ya, yang ada http www bla bla bla, ya, itu dilampirkan. Kalau misalkan kalian dapat dari buku, tuliskan judul buku beserta pengarangnya. Kalau kalian dapatkan dari majalah, kalian tuliskan judul majalah beserta tanggal terbitnya. Nah, semua ini kalian jadikan satu file, entah itu menggunakan Microsoft Word, atau misalkan kesulitan, analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan itu kalian tulis tangan, berarti nanti hasilnya berupa foto tulisan tangan kalian. Dilampiri dengan foto-foto yang lain. Kalau di dalam Microsoft Word, semua bisa dijadikan satu, ya. Faktor-faktornya diketik, foto-fotonya dilampirkan, sumbernya juga dilampirkan di situ.
Oke, demikian yang bisa Bu Fitri sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, ya. Rajin cuci tangan menggunakan sabun ketika kalian bersentuhan dengan orang lain. Stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.